Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang semua di ruang cerita pagi. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Mungkin sekarang kita akan sharing-sharing mengenai ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke teman-teman, kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu, teman-teman pernah gak ngerasain seperti itu? Atau teman-teman punya teman lagi nih, jadi saling curhat nih. Ada teman kalian yang mungkin lagi patah hati tinggal sama orang yang disukai pas dia tuh lagi sayang-sayangnya. Nah, itu tuh yang harus kita pikirkan ya. Bagaimana kita bisa move on dari orang itu ya. Bagaimana agar hati kita ini tidak terlalu mencintai orang tersebut. Karena kalau udah ditinggalin, otomatis kita sebagai wanita itu akan sedih dan nangis, dan itu akan membuat patah hati. Bayangin teman-teman ya, kalau udah patah hati tuh udahlah semuanya tuh dianggap nggak ada gitu, udah males makan, males beraktivitas dan sebagainya. Kita sebagai wanita harus memfilter nih, kita juga harus bisa membandingkan apakah laki-laki ini layak untuk jadi pasangan kita, ataukah laki-laki ini tidak baik buat kita. Makanya ketika kita kenal sama dia, itu harus lebih detail. Jangan kita hanya mengenal namanya, kemudian alamatnya, anak keberapa, seperti itu aja. Tapi kita lupa bahwa di dalam hati dia ini, atau misalkan kepribadian, sebenarnya akhlak ya. Akhlak ini yang paling utama, apakah akhlak dia ini baik atau buruk gitu. Nah, jadi kalau kita udah menilai nih akhlak dia ini baik, maka otomatis dia itu akan baik, dia itu gak akan pernah nyakitin hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita udah menilai dia dari segi akhlak, itu dia kurang baik, ya dia mempermainkan wanita, kemudian dia gak peduli. Nah, ini harus kita hindarkan laki-laki yang seperti itu. Bahayanya itu di akhir ya, bahaya sekali ketika dia udah cinta sama wanita lain sehingga kita ditinggalkan, kemudian kita langsung putus asa, ingin menyerah, ingin mengakhiri hidup. Nah, kita yang akan rugi. Tetapi dia itu gak bakal rugi teman-teman. Dia itu justru akan senang, seakan-akan aku nih laki-laki yang jantan, laki-laki yang banyak direbut wanita. Nah, seakan-akan dia itu banyak yang suka, dia itu banyak yang ngerebutin. Jadi kita ini gak bolehlah terlalu cinta sama dia, apalagi terlalu mikirin dia gitu kan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita punya hubungan sama dia sebelum ada ikatan pernikahan ya. Kemudian setelah kita udah cinta nih, kita gak mau ngelepas dia, akhirnya dia yang ninggalin kita, laki-laki tersebut ya. Laki-laki ini sebenarnya gak semua gak baik ya, tapi ada yang baik ya. Tapi kita juga harus hati-hati ya teman-teman ya, khususnya untuk wanita. Jadi kan di podcast pagi ini, agar kita bisa merefresh diri kita, agar lebih semangat lagi dalam beraktivitas, jadi lebih baik mendengarkan podcast ini kan, agar kita tidak terbawa arus yang menyakitkan. Masya Allah ya. Tapi ada juga nih wanita yang udah ditinggalin sama laki-laki itu, tapi dia masih suka sama laki-laki itu, masih cinta, dia gak mau melepasnya. Kenapa gitu? Nah, ini yang dipertanyakan juga. Jadi kenapa sih harus mengejar seseorang yang
bukan ditakdirkan untuk kita, bahwa Allah ini udah mempersiapkan jodoh yang terbaik. Allah ini udah memberikan yang terbaik untuk kita, pendamping yang terbaik, laki-laki yang terbaik untuk kita. Jadi gak usah kita masih ngejar-ngejar dia. Dia udah pergi, dia udah menjauh, dia udah menghilang dari hidup kita, dia udah punya pasangan lagi, dan kita di sini kita harus bangkit, kita harus buktikan bahwa kita sebagai wanita ini masih elegan. Masya Allah, kita masih percaya sama Allah, kita masih punya Allah. Jadi gak usah merasa hidup ini terpuruk, gak perlu seperti itu. Bahwa sesungguhnya Allah itu kan maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Setelah kita ketahui bahwa di Asmaul Husna aja kan ada yang Ar-Rahman, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah ini maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu selalu ada untuk kita. Sebelum kita jauh dari Allah ya, karena kita kan terfokus sama si laki-laki ini ya, kita saking mencintainya, jadi kita tuh sampai lupa sama Allah. Tapi Allah itu gak pernah lupa sama kita. Mau sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, kalau kita mau bertobat, itu insya Allah akan Allah ampuni. Itu janji Allah. Nah, kita sebagai manusia, khususnya wanita yang mendengar podcast ini, kita harus bangkit. Ditinggal pas sayang-sayangnya, kita udah sayang ya, udah berlebihan lah sama dia, kita udah segala keinginan dia tuh udah kita curahkan, udah kita kasih, tetapi endingnya itu malah menyakitkan, sedih banget pasti ya. Ini terjadi bukan hanya untuk kamu aja, tapi untuk teman-teman yang mungkin pernah merasakan seperti itu, dan teman-teman udah takut lagi untuk menuju kebaikan, apalagi takut untuk mencari pasangan lagi. Jangan takut ya, karena pasangan yang baik itu akan yang baik gitu. Maksudnya jodoh itu cerminan diri. Jadi gak apa-apa, mungkin sebelum kita mendapatkan yang terbaik, kita ini akan melalui atau akan menghadapi dengan orang yang belum baik ya. Kita anggap belum baik ya, bukan tidak baik, tapi belum baik, karena diri kita juga kan belum baik ya. Jadi kita masih proses untuk memperbaiki diri. Nah, sebelum kita mendapatkan yang terbaik, itu kita akan bertemu dengan orang yang belum baik dulu. Nah, Allah ini menguji kita nih. Apakah kita ketika Allah udah uji, apakah kita ini masih terpuruk hidupnya, ataukah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan hati kita hanya untuk Allah dulu. Karena kalau kita udah dekat sama Allah, Allah itu akan berikan apa yang kita inginkan. Gitu, Allah itu udah sayang sama kita ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayang ya sama orang lain, sama laki-laki lain gitu, itu tidak menjadikan diri kita putus asa. Gak boleh putus asa ya teman-teman ya. Kita harus bangkit. Gimana caranya bangkit? Maka harus berusaha semaksimal mungkin. Kita harus bangkit, kita harus lebih perbanyak ibadah kita harus lebih perbanyak amal-amal sholih. Kemudian kita harus perbanyak teman yang baik, yang sholih atau sholihah ya. Kemudian kita harus lebih perbanyak mengkaji ilmu agama atau sharing-sharing sama teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin merasa kayaknya aku tuh udah gak dapet pasangan lagi, pasangan yang terbaik maksudnya, jangan beranggapan seperti itu ya. Insya Allah atas izin Allah, kita semua akan mendapatkan pasangan yang terbaik menurut Allah gitu ya. Karena menurut kita dengan menurut Allah itu belum tentu sama, tapi menurut Allah ya, kehendak Allah ini yang lebih baik ya. Jadi tetap semangat, jangan pernah sedih karena ditinggalin sama satu orang ya. Nggak boleh sedih lagi. Hapus air mata kamu ya, hapus air matanya. Kemudian kita berwudu, karena dengan berwudu hati ini tenang ya. Kemudian kita perbanyak zikir atau sholawat. Jadi kita lebih dekat sama Allah dulu. Kita lebih dekat sama Allah, lebih dekat sama Rasulullah ya. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang terbaik versi diri kita sendiri. Oke, lebih semangat lagi. Nggak apa-apa ditinggalin sama orang ya. Ditinggal sama orang yang kita sukai ya nggak apa-apa.
Intinya ya itu sebagai pengalaman aja ya, sebagai pelajaran buat kita agar kita nggak boleh terlalu sayang sama dia, sama orang lain nggak boleh ya. Oke teman-teman, mungkin podcast aku kali ini sampai kali ini aja ya. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang mau curhat, boleh di DM aja di akun Instagram aku di @mita30 sekalian ya, jangan lupa di follow. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyakan, bisa ya di kolom komentar, insya Allah aku balas ya. Atau kalian mau curhat-curhat, bolehlah ya, curhat tentang cinta, masalah pribadi dan sebagainya, boleh. Terima kasih teman-teman udah mendengar podcast ini, semoga bermanfaat dan semoga kita lebih dekat sama Allah. Oke? Kurang lebihnya terima kasih dari aku, Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.